tengah malam. Gua kan muncul di TV ini belakangan, bro. Biasanya kan udah di belakang layar, nggak boleh tampil, bro. Jangan, gue belakang terus lagi kan. Tapi karena udah injury time, kiper maju, bro. Rene Higuita, bos, Rene Higuita. Maju gua kan. Udah gue aja dah. Sini undangan gue terima semua kan. Nah, terus cuman gue selalu diingetin, lu jangan terlalu semangat, nanti lu harus tarik nafas. Pokoknya kalau gue udah tampil diingetin itu aja. Kalau secara poin substansi mungkin boleh lah gue, ya karena gue di tim perumus itu kan kalau ngomong-ngomong itu kan. Cuman yang menariknya bukan itu, bro. Kalau di CNN kan undangan biasanya gini, biasanya kalau ada undangan TV itu 2 game kan. Dikirim ke BPN yang distribusi, atau masing-masing juru bicara itu dikirimin langsung oleh tiusnya kan. Nanti kalau dia bisa dia pergi sendiri, guest booker kan, atau kalau dia udah punya jaringan sendiri, kalau dia sibuk dia oper-oper. Nah, ketika gue udah turun, pada akhirnya gitu kan. Akhirnya cuman yang menarik nih terkait pertanyaan lu tadi. Didit kan CNN, wah dipetakan juga nih, bro. Wah ini TV ini pro sana, ini pro sini kan, gitu bro. Nah, yang menarik tuh gini, bro. Begitu selalu ditanya nanti, siapa? Apa temanya? Pasti harus lapor nih kita di undangan. Diundang nih sama TV One, temanya ini. Oke. Seberang sana siapa? Ini. Pengamatnya siapa? Itu. Hostnya siapa? Itu. Nah, itu kan. Terus, giliran. Oke. Gua tuh begini nih. Gua orang yang dalam pikiran gua tuh nggak ada. Datang aja lah ke TV ya kan. Ngomong-ngomong aja kan. Ngapain pikirin orang itu siapa ya kan? Nah, ada dos. Nggak enak disebutin namanya, kode etik jurnalistik. Nah, bilang gini, lu hati-hati lu sama si Didit itu. Dia tuh cebong itu katanya. Gua kan Didit enggak ada, biasa aja gitu loh, maksud gua. Kalau gua kan begitu banget, bro. Jadi gua ngerasa enggak, Didit asik-asik aja. Cuma maksud gua memang gua nggak ngerti, maksud gua ya mungkin lu punya proximity sama Pak Lurah. Cuma gue biasa-biasa aja. Wartawan kan ada juga dong, wartawan yang dekat sama Prabowo ya ada. Berarti kan kalau dia diundang masa dia dibilang kampret gitu loh, maksud gua. Iya. Cuman memang Didit ini distempel banget, bro, di BPN. Lu cebong deh, bro. Kalau salah satu kata temannya Paman begini, kok ini 01-nya 2 orang? Iya, ada yang begitu. Jadi kalau ada host, Didit, ada gua, ada 01. Dibilang itu 01-nya 2 orang, Didit sama si narasumbernya. Gue sendiri. Nah, cuman kalau gue kan nggak gitu. Cuman mas gue ada yang mikir gitu, Didit. Gue kan ketawa aja. Itu bocoran cerita lama. Gue di 01 juga kadang-kadang dianggap terlalu 02. Kenapa? Ya itu maksud gue. Karena gue selalu membela Rocky. Lu iya. Gue dianggap selalu mengasih panggung buat Rocky. Iya. Kalau Rocky ngomong panjang, ngomong sedikit. Tapi inilah yang menurut. Tapi ini yang hikmah menurut gua. Ada hikmahnya, Ri. Kita tanya hikmah. Itulah susahnya politik ini. Tapi kita nggak boleh larut dalam politik gaya sekarang ini. Kita balik lagi ke zaman dulu. Di politik ini persahabatan itu yang lebih penting. Kita boleh berbeda pandangan, tapi jangan kita karena kita berbeda pandangan nggak bisa bersahabat. Nah kalau gua mungkin gara-gara gua aliran itu gua nyantai aja. Gua nggak ada hero, nggak ada. Jadi teman gua bilang mau dia cebong, mau dia kampret, tapi kenyataannya di kampret, di cebong pun dia dianggap kampret karena dekat sama Rocky. Karena dia berteman sama Rocky. Jadi santai aja sama perbedaan politik. Betul. Gitu. Santai aja, bos, karena terlalu kaku juga. Kaku. Gitu. Kita mau nonton video lagi atau gimana? Gimana ya? Menurut gue ya bagus ya. Tapi satu hal yang gue kemarin setelah kita selesai TTM edisi karantin kemarin, edisi PPKM sekarang yang kedua ini, gue mikir ini menarik. Jadi ada angka-angkanya gitu, angka sederhananya akhirnya, dan jadi prediktornya itu memang prediktor yang lama lagi sebenarnya gitu, maksud gue pro pemerintah, anti pemerintah. Nah nanti pro pemerintah itu akan berusaha semaksimum mungkin mendukung apapun yang sudah diputuskan dan dieksekusi oleh presiden sampai itu tidak mengganggu hajat hidupnya, ya kan? Nah, problemnya karena ini pandemi, yang jadi korban kan tidak hanya yang pro pemerintah dan yang tidak saja yang anti pemerintah. Jadi yang pro pemerintah
ini ada juga yang goyang ekonominya gara-gara lockdown, ya dong. Ya. Tapi yang anti pemerintah banyak juga yang meninggal dan jadi korban COVID. Yang pro pemerintah pada umumnya tidak mau divaksinasi. Anti pemerintah akan mencari 1000 alasan untuk mengatakan vaksinasi pemerintah ini tidak baik atau misalnya kalau hoax gitu dan sebagainya. Tapi kenyataannya gara-gara sama lagi bro menyangkut hajat hidupnya tadi. Jangan kena gue nih, ada saudara yang kena. Nah dia ganti convert nih, mau dukung pemerintah ikut vaksin gengsi, at least minta coba dong efikasi vaksin yang paling bagus, masa kasih vaksin kita jelek dan sebagainya. Nah inilah yang gue lihat menjadi situasi yang dihadapi oleh policy makers kan. Nah, presiden akhirnya coba lu bayangkan ya. Akhirnya kita coba melatih membayangkan jadi presiden sekarang. Nah, itu lebih menarik menurut gue. Kita sama-sama deh jadi presiden pimpin rapat kabinet. Nanti satu kelompok menteri ekonomi pasti presiden ini lockdown ini berat, ini begono. Asosiasi sudah mengatakan begini, ini masyarakat kecil keluar angka-angka ekonomi kan. Nah, presiden diam begini. Nanti datang lagi policy makers yang dasarnya itu kesehatan, Pak. Nggak bisa presiden. Ini begini, ini begitu. Kalau tidak korban begini. Dan mereka tuh nalar ajar terusan budi semua itu, ya kan? Prinsip daripada CSIS. Enggak orang bodoh, Pak, iya kan? Iya dong. CSIS ya. Sebenarnya mereka kan berpikir kan, nggak bodoh juga kan? Yang kesehatan pasti, Pak. Dari misalnya dugaan gue misalnya, dugaan ini ya, orang-orang kayak Opung, orang-orang kayak Mas Menkes, Mas Kang BGS gitu ya, dan para kepala daerah pasti dia dia pro kesehatan gitu, karena dia yang di depan kan terhadap korban dan sebagainya. Tapi kan orang-orang karena KPI-nya dia adalah turunnya bor, turunnya angka KPI-nya. Tapi orang-orang kayak Mas Erlangga, orang-orang kayak Mas Erick Thohir, yang lain-lain ya, perindustrian, Menteri BUMN yang ini kan KPI-nya beda lagi. Serikat dagang ini itu kan. Tapi semuanya ini kan warga Indonesia, Pak. Semuanya kan kena, nggak pilih-pilih nih, Pak. Kena pandemi. Nah, inilah ya ujung-ujungnya. Nah, ujung-ujungnya itu gini. Itu yang menurut gua, ujung-ujungnya itu adalah ya benar pemimpin kita, pendiri bangsa kita. Yang memimpin itu mesti hikmah dan kebijaksanaan. Akhirnya kan merendung dalam sepi dan diam presiden. Iya nggak? Diam tuh gini-gini. Yang mana sekarang? Nah gitu bos, ya kan? Nah, cut the long story short, itu yang diambil. Nah nampak itu dari membacanya kalau menurut saya, presiden menyapanya kan bukan asosiasi, Pak. Ya kan? Yang disapa kan tukang cukur, Pak. Iya kan? Yang disapa kan tukang cuci mobil, pedagang mobil. Ini kan nggak sampai aksesnya kepada Erlangga Hartarto, Pak. Nggak sampai aksesnya kepada Erick Thohir, Pak. Yang merepet misalnya yang memang besar. Anda nggak tahu ketua Asosiasi Pedagang Pasar Indonesia adalah Sandiaga Uno. Bos, itu kan elitis, Pak. Ini kan bukan pedagang pasar. Asosiasi Pedagang Pasar yang dipimpin Sandiaga Uno selama ini tuh elitis. Udah elitis. Gua ini pernah pengurus pengawas pasar, jangan olah-olah, Dit. Jangan diolah, ngerti gua. Asosiasi Pedagang Pasar itu waktu didirikan, gua jalan naik motor dari Jakarta sampai ke Jawa. Memang ada gapnya pengurusnya dengan yang di pedagang pasar beneran. Agak emosional paman ini, Bu. Jangan. Jadi mirip sama seperti himpunan nelayan seluruh Indonesia. Himpunan kerukunan tani itu elitis. Cuman, iya itu kan udah gue bilangin. Memang ada elit di mana-mana, ada grassroots, nggak apa-apa juga gitu. Maksud gue, presiden tuh nggak ngomongin asosiasi itu maksud gue, yang diomongin tukang cukur gitu. Jadi presiden ingin bicara direct ke bawah, tenang. Gue masih mungkin yang ingin disampaikan presiden, tenang. Aku masih seperti yang dulu, aku masih care sama kalian, nah gitu loh, iya kan. Nah tapi Jasko masih kedodoran. Nah, tapi problemnya adalah, nah ini kemarin, nah mohon maaf, nggak bisa paman sebut nama gitu. Paman terpaksa tanya juga nih sama yang bisa punya keputusan Republik ini, nah, ya kan? Kepala daerah, ada yang paman tanya, kenapa sih lu nggak cash transfer aja gitu? Bagi duit, kenapa nggak dibagi duitnya sebelum PPKM gitu? Kenapa nggak cari berpikir yang kreatif? Nah, inilah ada problematika di pemerintahan kita, Bos.
Sama lagi nih kayak teori dari penulis-penulis, peneliti-peneliti, mau nulis jurnal, ada laporan keuangan, habis waktunya membuat laporan, takut dia Pak, BPKP, KPK, Kejaksaan, nah ada gitu-gitu, itu memang ada kenyataan bos. Mana maksudnya berarti memang sistem pengorganisasian kita ya sedang sistem sosial net kita sedang diuji juga. Dalam bayangan gua misalnya, kayak kota-kota besar, dalam dugaan gua pada mulanya ya, Bandung, Jakarta, Bogor, Surabaya itu mungkin ya, atau gubernur, wali kota, bupati itu udah punya bos. Ini orang miskin, ini orang setengah miskin, ini orang menengah, ini atas. Kalau kena ini ada stressingnya, yang miskin jadi super miskin, yang nggak biasa jadi miskin. Ada, ini rekeningnya, kalau nggak ada rekeningnya ininya gitu. Tinggal dikasih gitu. Ternyata belum bisa. Nah, kalau di Amerika, lagi-lagi mungkin tidak apple to apple contoh. Nah, Paman bisa dongengkan di sini. Itu cek, bos. Dikirimin cek ke rumah-rumah warga itu. Berarti pemerintahnya memang udah punya itu. Dikasih cek. Nah, cek ini kan mesti diuangkan dalam sistem perbankan. Bisa jadi yang punya cek ini tidak punya rekening. Kan bisa begitu kan? Bisa jadi yang punya cek punya rekening gitu. Nah, setidaknya dia aman gitu. Sehingga mungkin kalau itu dilakukan, PPKM diimplementasikan, mungkin demo-demo orang cerita tentang mati kelaparannya nggak terjadi. Pertanyaannya, debat lagi nanti nih. Ada duit nggak sih sebenarnya pemerintah kita, negara kita untuk kamera. Anda ngomong duit langsung. Emosi. Artinya sentralisasi kekuasaan yang akhirnya memungkinkan untuk seperti tadi Paman kan melakukan terobosan-terobosan politik. Makanya orang-orang menurut dugaan gua, orang-orang seperti Pak Muhajir keluar jeletuk darurat militer katanya. Tapi kan masyarakat sipil ajar. Mungkin yang dia mau katakan ini ada kedaruratan. Kalau lu harus berpikir tata kelola yang demokratis, akuntabilitas di masa susah begini, bukan itu kan bisa dulu atasi dulu, tapi nanti ya, tapi paham juga kan ada trauma juga kan, ada trauma. Betul. Misalnya bantuan sosial. Tapi Mifi, itu sudah kita lakukan di dua hal menurut gua. Secara regulasi pemerintah sudah sudah menerabas berbagai macam problem dengan melakukan Perpu 1 2020. Betul. Dengan itu kan PEN itu kan pemulihan ekonomi nasional itu luar biasa bagaimana kekuatan yang diberikan oleh implementasi kan pemerintah. Yang kedua implementasinya itu lain hal. At least ada terobosan hukum yang memangkas proses politik yang luar biasa panjang. Yang kedua, vaksinasi, bener kata lu Mifi, hampir semuanya emergency use authorization, ya kan? Jadi memang kalau memakai uji klinis yang panjang memang butuh waktu 5-10 tahun untuk bahkan satu vaksin. Nggak bisa, dan itu nggak bisa. Nah, yang kedua yang menarik lagi ya, ini ada lagi nih. Ini dan susah sih mas gua. Yang kedua gua nanya ini nih, ada apa nih ya, sebentar, apa nih kok hilang nih. Oh ya ini. Soal pertanyaannya, cuman ternyata nggak itu ada duit nggak kita, itu pertanyaannya. Ada duit. Kalau gua nih, ini gua dasar keimanan policy gua. Ini cash transfer, bagi duit, kirim duit udah. Cuman bagaimana caranya? Dua gamenya. Siapa yang mau dikasih duit, harga berapa, dan ada nggak duitnya? Kita kasih duit. Karena kalau udah dikasih duit, setidaknya kan ini ada hitungannya. Duit ada, duit ada. Kenapa? Karena ada realokasi luar biasa besar-besaran. Nah artinya itu sebarkan langsung, kasih aja langsung, langsung. Yang punya rekening bank udah berapa persen ya di Indonesia ya? Perasaan masih di bawah 60%. Bener. Enggak lah bro, mungkin gua bikin nggak double digit. Enggak di bawah 60. Gua udah pernah pernah gua pakai buat. Ya, enggak, rekening bank. Coba enggak dong, enggak double. Less than 60. Sambil. Less than 60 kok seingat gua. Iya, artinya tuh gua bahkan agak pesimis. Gua nggak tahu datanya. Menurut dugaan gua sih nggak akan sampai double digit itu kalau dihitung populasi Indonesia ya. Populasi menurut gua yang punya itu baru sekitar di bawah 60% kok. Nih, Bank Indonesia mengungkap 91 juta masyarakat belum terjamah layanan bank. Tuh kan? 91 juta. Ya, berarti berapa total agregat penduduk kita?
kita kan 270 juta ya bener lah, Itu, bener bos. kata Iya, datanya less ada than di bos. angkanya yang ada punya di Lex. 10 hari juta gitu. itu, gua nggak, itu bahasanya masih bersayap. Total, dia bilang belum tersentuh layanan. Ini yang terbuka aja, punya nomor rekening maksud gua. Nih, Ya oke, itu. nih. Iya. 60 masyarakat Indonesia belum bankable. Nah, ini udah Iya jelas. kan? Nah artinya, nah maksud gua, 60 coba dicari masyarakat aja. cuma 40 yang punya Iya, yang punya Bos, makanya. 40% dari 100 juta, 40 juta juga nggak bisa cuma, bro. Berarti cari akal untuk yang belum ini, kan gitu, bos. Cari Iya. akal, gimana akalnya? Tapi salurin dulu. Salurin Kata Bang dulu. Anto kan, kalau kata Bang Anto gini, waktu tanpa Pak SBY waktu itu kita memanfaatkan pos karena Iya. ada Dan sekitar kalau kata Pak JK tuh nggak bilang gini, di waktu acaranya kasih kuliah umum bagus sekali, Wif. Dia bilang di pemerintahannya Pak JK, lu kamu perhatiin semua, setiap kebijakan yang akan menyulut kontroversi dan demonstrasi yang eksponensial, pasti kita akan bikin di dua hari. Apa Pak? Yang pertama, hari pertama bulan puasa. Iya. Dan iya, hari pertama bulan puasa, jadi orang nggak mungkin demo gede-gedean katanya gitu. Ya, itu makanya jadi kalau dilihat dari mulai konversi gas, naikin harga BBM itu di bulan puasa semua. Jadi orang nggak mungkin demo dan marah-marah. Sama liburan kuliah, bro. Iya mungkin. Iya, balik kemarin lagi, kontroversi pas mahasiswa baru ospek, ya rame lah. Ya, nah maksud gua balik lagi ke pertanyaan tadi. Nah ini kalau ditanya, itulah maksud gue. Cuman kan pertanyaan lu tadi Pak D kan. Ya Pak D ingin kembali bicara direct ke masyarakat. Cuman Pak D memang, ya susah lah. Kita dukung lah pokoknya Pak D mau apa aja. Pokoknya mesti ada fixer lapangan ini bro. Yang betul-betul memastikan bahwa itu gitu. Betul. Dan memang kalau udah kayak gini dia nggak boleh ada interest gitu. Nggak boleh sikat. Wah, cash transfer. Ya, apalagi kan? Belajar dari kasus korupsi bansos kan. Udah mesti out of the box. Kalau perlu, udahlah kita siapa? Kalau perlu kita cari siapa yang bisa mengeksekusi itu dengan lebih cepat gitu. Maksud gue ya begitu. Nah itu satu ya kalau ditanya soal Pak D kemarin ya rilis pandangan beliau. Nah cuman itu Pak D benar-benar keluar mendayung di antara banyak karang lagi, bukan 2 karang lagi, bro. Nah itu diambil kan. Oke. Beliau mengatakan sampai 26 kalau bersayap juga, bro. Kalau menurun satu-satu boleh dibuka. Nah ini khas Indonesia memang, nggak bisa hitam orang Indonesia kan. Ya nggak bisa mengatakan kita perpanjang untuk 2 periode lagi ya kan biasanya begitu. Diganti lagi istilahnya ya kan, ada PPKM level 3, level 4 kayak pedasnya ramen di dekat warung dekat Depok ya kan. Tapi ganti nama level-levelan tadi itu menurut lu bikin kegaduhan baru nggak sih, karena pada heboh semua kan ini kayak beli. As simple as that, sederhana lagi. Itu ada udah gampang aja algoritmanya, bro. Anti pemerintah atau pro pemerintah, kelas menengahnya atau enggak, ramenya di Twitter atau enggak. Di masyarakat kan berbeda, bro. Masyarakat cash transfer udah nggak ada pakai Twitter itu, bro, yang demo yang Mas Pasar Depok ini nggak main Twitter, udahlah nggak kenal sama Prof Aso dia, bro. Nggak kenal juga dia. Nggak kenal dia. Coba, lu sebagai kawannya Prof Aso gimana? Bukan apa-apa, ini jujur aja gue, orang di bawah nggak kenal sama kita ini, bos. Kita ini kan senang ngehe, rame-rame nih, gitu, bro. Itu yang di bawah dia, bos. Aduh, ini, bro. Aduh, gue nih agak emosional karena ya gue karena udah di Indonesia, udah karena malamnya udah sama siangnya, jadi gue nanya-nanya orang bisa enak. Akhirnya satu problem yang gue lihat gini, bos, gue jadi ingat itu bos, Saidina Umar ini, bos, Saidina Umar, ya enggak lo, malam-malam incognito dia lihat ke bawah nggak ada pengawalan, memang sedih orang di dalam, wah kirim itu gula. Nah itulah yang Saidina Umar, malam-malam harus ada pergerakan, bos, nggak usah ada pencitraan media, kirim ke bawah itu. Kalau itu terjadi mungkin nggak demo-demo amat, bos. Nah, kan presiden sudah lakukan juga, bos. Nah itu maksud gua, akhirnya presiden terpaksa turun. Mohon maaf ya, presiden kemarin turun, belusukan, ya. Kemudian gua yang agak menarik lagi, Mas Listio, Kapolri, bro, gua bingung juga. Ini ada apa? Menarik juga gua lihat. Kapolri turun bagi bantuan, terus Kapolda Metro turun juga, tapi di omongannya juga menarik juga. Ini bukan dari saya, ini dari pemerintah. Saya hanya menyalurkan. Artinya apa? Presiden sadar
oh ini nggak bisa nih kalau gua pakai struktur normal nih, iya kan. Akhirnya TNI Polri yang disuruh bagi-bagi beras ke bawah, bro. Harusnya Atau bisa pakai struktur normal asal struktur normalnya betul-betul orang yang dia percaya seperti Opung Luhut semua. Nah maksud gua, Kapolda Metro semua. harusnya semua dipercaya, ya kan. Tapi maksud gua itu mau gua katakan presiden mungkin fada kalau dia pakai calon normal lama sampai ke bawahnya. Dia akhirnya pakai langsung ke bawah gitu loh, bro. Ya keadaannya darurat. Nah maksud gua ya itu, bos. Orang-orang di bawah ini yang perlu dijaga. Walaupun kita kelas menengahnya ini mungkin bisa jadi penyuara juga. Inilah ini saya apa-apa gitu. Repot kita kan. Nah, gitu kan. Gitu. Jadi memang ya merepet-repet ini penting, Mbak. Cuman kan problem di bawahnya juga lebih penting. Kita merepet, masih ada tabungan kita. Kita bisa merepet, masih ada tabungan kita. Kita merepet-repet, tabungan masih ada. Gitu, bos. Tapi kalau yang di bawah memang daily struggling kehidupan sehari-hari, Pak. Nah, itu penyelesaiannya cash transfer. Nah, tinggal metode cash transfer ini, bro. Itu yang zaman Roosevelt di Amerika, itu social security number gitu loh, itu kunci. Tapi itu kan juga panjang perdebatannya, health insurance dan sebagainya. Obamacare kemarin gitu loh. Yeah. Nah maksud gua gitu-gitu. Nah gua nggak tahu. Ini kita kan punya pengalaman BLT kan, Mif? Iya, BLT dulu, buatnya pos. Makin berkembang loh menurut gua ya. Misalnya apa? BPJS nih. BPJS kan punya data, bro. Gimana sekarang itu BPJS kan punya data orang di bawah itu, bro. Jaringan pengaman sosial kita seperti apa? Memang susah ya, soal datanya juga challenging juga. Nah ya, itu maksud gua. Jadi belum, menurut gua ini masih belum. Menurut gua Presiden Jokowi mungkin bisa nih dalam sisa pemerintahannya. Kita lihat lagi sih pemerintahan, tapi udah mulai agak tampak apa yang akan jadi sejarah bagi beliau. Apa ini infrastruktur. Tapi nampaknya soal data ini mesti ada gila lagi presiden baru kayaknya nih, generasi baru lah. Mungkin satu kementerian data, bro. Tugas dia 2 kali dia memerintah beres soal data-data, bro. Karena akhirnya bro, bukannya di BPS sudah disentralisasi. Cuman itu kan akhirnya nggak jadi BPS karena nggak kuat juga, nggak selevel kementerian maksud lu ya kan? Mungkin gitulah, nggak tahu lah gue ya. Soal data ini pada akhirnya, padahal kan ya gue nggak tahu lah ya. Harusnya kan makin kesini makin enak bos big data, bro. Misalnya panggil Gojek, Bukalapak, Tokopedia, Traveloka, lihat lu data kalian nih gabungin gitu kan ya. Bahkan kan udah jadi staff sus orang-orang dari startup yang mengerjakan data ini. Cuman itu tadi bro, bisa nggak mengefektif? Akhirnya sama lagi teori tadi lagi nanti punya power nggak? Ya kan? Atau begitu udah jadi staff sus dia udah berubah bro. Siap presiden, siap bapak menteri. Udah ada sakit kepala bro. Nah kalau gua nggak kayak gitu alirannya. Ya apa sih, gunakan kemampuan lu. That's why lu diminta oleh presiden jadi staf khusus. Oke paman. Karena kita udah bicara data. Nah ini lagi, muntung ngomong pancing. Nah, kan temen lu Faldo jadi staf khusus tuh. Nah, dia ngomongin coba. Gini caranya, tangtung karena dia udah di dalam. Lu belum apa-apa, udah tugas berat aja dikasih ke gua. Ini pandemi perang.